Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaki. Di sini saya bakal memberikan sebuah tutorial untuk membuat satu buah prototipe ini smart lamp gitu. Nah, di sini kita bakal bikin si smart lampnya ini, dia bakal menggunakan AI suara gitulah. Jadi ntar kalau kita bilang nyala atau kita bilang nyala, nanti nyala tuh lampunya. Kalau kita bilang berhenti misalnya, itu dia bakalan mati lampunya. Nah, jadi kita kenalan dulu nih sama prototipe yang bakal kita yang kita gunain gitu ya. Nah, teman-teman, yang pertama ini namanya Holabit. Nanti gampangnya di sini itu bakalan kita pakai buat si lampunya gitu. Ini sebenarnya bisa warna-warni ya, tapi nanti warna lampu yang kita pakai itu bakalan jadi warna merah lah nyalanya. Tapi sebenarnya kalau kalian mau warna lain tuh bisa juga. Jadi si Holabit ini selain kita bisa buat lampu juga, di sini bisa kita misal kita mau nambahin part-part lain seperti DHT11 atau lampu LED itu bisa, nanti kita tinggal tambahin jumper aja di sini kabel-kabelnya. Ya intinya ini buat kalau misalnya kita butuh part-part tambahan. Tapi Holabit pada project kali ini bakal kita gunain dia buat sebagai lampunya aja teman-teman gitu. Nah, buat otaknya kita pakai apa? Nah, ini pakai microbit. Sebenarnya ini nggak nyala gini ya teman-teman ya. Kita cabut dulu deh. Aduh, sap. Nah, ini dah. Ini adalah tampilan dari si microbit. Nah, microbit ini apa teman-teman? Microbit ini adalah otak dari prototipe yang kita gunain. Jadi nanti codingannya atau programnya itu kita injek ke dalam si Holabit si microbit ini teman-teman gitu ya. Jadi ke dalam sinilah pokoknya. Nah, buat nginjeknya itu kita butuh perantara nih dari si microbit ke laptop atau device kita. Nah, itu kita pakai yang namanya kabel micro USB gitu. Nah, oke. Jadi kita langsung masuk aja teman-teman ya ke ininya. Yang pertama kalian cukup sambungin si microbit ini sama laptop kalian. Tinggal colokin USB-nya, terus mikronya juga dicolokin gitu ya teman-teman ya. Set, kita colokin dulu. Oke, colok di sini nih. Sap. Nah, ini tandanya sudah berhasil teman-teman ya. Nanti juga selain dia lampunya nyala seperti ini gitu, di dalam device kalian, di laptop kalian itu ada notif seperti itu teman-teman, itu di dalam device kalian. Nah, lanjutnya kita gabungin nih antara si Holabitnya dan microbitnya. Nah, si Holabitnya pastiin dia dalam kondisi on. Aduh, lama banget. Nah, itu dia, harus kondisinya on ya, dinyalain aja dulu. Ini saklar on off ya nih. Nah, gitu. Tinggal satuin aja gini nih. Jadi yang si ada lampunya ini sama pencet-pencetan dua itu di atas. Nah, kalian tinggal masukin ke dalam sini nih. Nah, tuh. Itu tinggal dimasukin aja. Kita masukin dulu. Sebentar. Oke. Udah berhasil ya, udah kecolok nih teman-teman. Aduh. Sebentar teman-teman. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman, dari kita colokin dia ada terpasang seperti ini. Jadi ini otaknya nanti, dan si Holabitnya ini bakalan jadi lampunya teman-teman gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke bagian berikutnya, yaitu tentang programnya dan gimana sampai cara pengaplikasiannya teman-teman. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya teman-teman. Nah, di tahap ini kalian bisa buka dulu browser kalian dan masuk ke bagian MiCode gitu. Nah, di MiCode ini mungkin saya bakalan ngeliatin tampilan awal dari MiCode dulu. Nah, kalau kalian pertama kali masuk, itu kalian harus sign in dulu ya. Silakan masuk aja dulu, atau ya sebenarnya nggak sini juga nggak apa-apa lah. Nantinya ini adalah tampilan dari si MakeCode-nya teman-teman gitu. Nah, kalian bisa new project gitu kan. Nanti kalau misalnya sudah new project gitu, misalnya gini, kalian bisa kasih nama bebas gitu ya, bebas gitu. Bebas. Ini namanya misalnya lampu pintar AI gitu, lampu pintar AI misalnya gitu. Tinggal create. Nah, ini adalah halaman pertama yang bisa kalian lihat ya. Nah, ini adalah halamannya. Nah, hal pertama yang kalian lakukan kalau kalian baru pertama kali ini itu adalah memastikan bahwa kita tuh butuh apa aja. Nah, di antara hal yang kita butuhkan adalah Bluetooth. Kenapa? Karena kita bakal menggunakan AI gitu ya. Nah, biar nanti nyambung nih ke si AI-nya, itu kita butuh Bluetooth. Makanya kita download extension. Kenapa kita harus download extension? Karena di apa namanya tuh, di sininya nih itu nggak ada gitu.
Nah, ini kalian tinggal tulis aja sini Bluetooth gitu ya. Bluetooth tot. Nah, jadi Bluetooth. Aduh, salah. Ini aja deh. Ntar keluar. Nah, ini Bluetooth yang ini nih, extension yang ini. Tinggal kalian klik, terus gitulah. Supaya ntar kalian bisa download extension. Nah, satu lagi extension yang kalian perlukan, karena kalian menggunakan Holabit, itu buat nyalainnya pakai NeoPixel. Gitu, nih NeoPixel nih teman-teman. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ini NeoPixel. Cuman emang kadang NeoPixel sama si Bluetooth ini itu suka apa ya? Suka bentrok gitu. Jadi ya harus sabar-sabar lah teman-teman gitu ya. Nah, di sini saya sudah punya codingannya. Nah, kita ada dua bagian codingannya. Nah, ini bagian yang ini itu adalah bagian yang buat kita ngecek nih si Bluetooth kita udah connect atau belum gitu. Nah, misal di sini nih, ini masih on start gitu. Dia itu kalau misalnya kita apa ya kayak ini tuh baru pertama kali hidup, dia bakalan nampilin kotak lah gitu gampangnya. Nah, di sini kita punya dua codingan, itu on Bluetooth connected, yang artinya kalau Bluetooth kita itu aktif, dia bakalan nampilin icon senyum di Holabitnya. Nah, kalau yang ini itu nanti berarti kalau misalkan Bluetooth itu disconnected, dia bakalan nampilin silang gitu teman-teman. Nah, ini adalah codingan dari yang kita butuhin apa buat nyalain dan matiin gitu gampangnya. Nah, di sini ini kita dapetinnya dari si Bluetooth ini nih teman-teman nih. Bluetooth kalau kalian klik tuh ya. Nah, nih. Nah, di situ ada namanya Bluetooth on data receiver. Ini new line. Nah, ini kita bikin dulu variabelnya namanya receiver string gitu. Oke, kalian bisa sesuaikan lah kodekannya kayak gini. Nah, jadi di if yang pertama ini itu semisal Bluetooth ada nyambung dan on gitu. Kalau misalnya kita nanti si AI-nya itu ngebaca on gitu, itu bakalan nampilin warna merah gitu. Tapi kalau misalnya si AI-nya itu bacanya off, itu dia nampilin nggak nampilin eh, warna apapun gitu. Jadi lampunya nggak nyala gitu di Holabitnya. Adapun di microbitnya, kalau misalkan dia on, dia bakalan senyum, tapi kalau dia off, dia bakalan sedih gini teman-teman. Kayak gitu. Itu adalah codingan yang kita punya programnya. Nah, setelah kita selesai nih, misalnya kita udah selesai nge-coding ini, itu kalian tinggal bisa langsung injek aja, tinggal pencet nih si download di pojokan ini dan tunggu. Nah, mungkin kalau kalian pertama kali nginjek itu bakalan nanti gak kayak gitu tampilannya, tapi kalian disuruh ada beberapa tahap lah. Nah, itu tinggal kalian ikutin aja di pair gitu, pokoknya di sambungan. Nah, nanti ya kalau udah berhasil kayak tadi itu udah ke download gitu. Nah, kalau udah ke download kita masuk ke tahap kedua teman-teman. Tahap kedua itu adalah kita harus nge-training si AI-nya. Nah, untuk nge-training AI-nya kita pakai yang namanya itu teachable gitu, teachable mesin namanya. Teachable mesin. Nah, kita pakai ini nih teman-teman nih. Ini yang namanya. Nah, detachable mesin ini dia tuh banyak ya. Dia tuh kenapa kita pakai ini? Karena dia gratis lah gitu. AI machine learning yang gratis. Nah, di sini sebenarnya ada gampangnya ada tiga hal yang bisa kita pakai. Lima dia itu menggunakan image, yaitu nanti dia nge-scan-nya melalui gambarnya atau menggunakan suara. Jadi si AI itu based on-nya pakai suara gitu. Atau menggunakan pose. Jadi nanti dia ngebaca pose kita gitu. Nah, di video kali ini saya pengen kita menggunakan audio atau suara gitu. Jadi nanti kita kasih rekaman suara yang mana kita kasih perintah-perintahnya lah gitu. Nah, kalian bisa klik dulu di sini. Nah, di sini kalian bisa, ini adalah tampilan awal dari kalau misalnya kalian mau pakai yang suara teman-teman gitu. Saya cek dulu bentar. Ini rekam kan? Oke, ngerekam. Nah, jadi kalau kalian pakai suara, ini teman-teman kalian bakalan pakai kayak gini tampilannya. Jadi yang beda-beda gitu. Nah, oke, sekarang kita belajar. Di sini ada background noise kelas 1 dan kelas 2. Nah, di background noise itu sebenarnya apa ya, ini kayak suara background gitulah. Jadi, kalau saran saya di background noise ini teman-teman bisa kayak ngerekam kosong gitu. Ini mic-nya kalian klik gitu ya. Terus pas nge-record gini. Nah, sebelum itu ini ya di background noise ini kita kasih suara kosong aja, biar apa, biar nanti jadi si background noise ini kalau nggak ada suara apa apa, nggak ada perintah apa apa, dia nggak ngejalanin apa apa gitu teman-teman gampangnya. Nah, jadi di background noise ini kita nggak bakal ngisi perintah apapun, tapi di kelas 2 ini kita ubah namanya jadi on gitu. Nah, terus kita ke bawah lagi, ini kita bisa add class. Jadi kita bisa masukin banyak banget perintah sebenarnya. Ini nggak terbatas lah ya. Tapi kita gunainnya cuma dua doang gitu, on dan off. Nah, di on dan off
itu nanti kita kalau on ini kalian tuh bisa masukkan kata nge-record kata-kata yang kalian inginkan gitu. Apa kata-katanya? Misalnya nyalakan gitu. Dan untuk off saya pengen pakai yang berhenti gitu. Nah, nanti kalian tinggal nge-record aja, tinggal di-record. Nah, buat di background noise ini kalian bisa nge-record tapi kalian gak usah ngomong apa-apa, diem gitu. Jadi biar apa? Biar nanti background noise ini kita jadikan suatu perintah kosong gitu. Jadi ya dia nggak ada apa-apa gitu. Karena kita cuma pakai perintah on dan off aja gitu teman-teman. Nah, kalau kalian udah selesai nge-record, ini saya akan nunjukin kalau ini udah selesai saya record ya. Setelah kalian selesai record kayak gini, kalian itu bisa klik ini nih, model training gitu. Nanti dia bakalan kalian tinggal tunggu karena dia lagi nge-training. Jadi si AI ini lagi belajar dengan informasi yang kita berikan itu. Nah, di background di sini saya kosongan ya gitu. Atau mungkin sebelum itu juga saya pengen nunjukin gimana cara nge-recordnya gitu. Misalnya kita di background noise ini ya. Di background noise ini kita pakai kosongan aja gitu, nggak usah pakai suara apa-apa seperti yang saya bilang. Jadi kita tinggal record aja. Nah, ini yang di background noise itu dia 20 detik gitu, teman-teman. Jadi dia kita tunggu 20 detik. Oke. Nah, ini adalah tampilan ketika kalian udah selesai kalian udah selesai nge-record gitu. Kalian tinggal klik ini nih, extract sample. Nah, dia udah muncul dan kalau udah selesai kalian tinggal close. Nah, tapi di sini ada minimum. Ini minimum ada 20 sampel. Kalau yang bawahnya itu minimumnya 8 sampel dan ini minimum 8 sampel. Jadi kalau kalian tuh bikin harus lebih dari 8 sampel. Boleh lebih dari 8 sampel. Jadi semakin banyak sampel yang kalian berikan, itu akan berefek bahwa nanti si AI ini akan semakin kompleks gitu, semakin paham dan semakin bagus lah nanti pengaplikasiannya gitu, teman-teman. Nah, oke, udah selesai di sini kita udah itu balik lagi saya kasih contoh yang udah jadinya. Nah, setelah itu kalian kalau bisa udah selesai kayak tadi, tiga-tiganya udah kalian isi dengan perintah, itu kalian tinggal training. Nah, kalian tunggu, setelah kalian tunggu, nanti kalian bakalan lihat hasil ini. Dan itu bisa kalian cobain nih. Cobain dulu tes nih buat testing gitu. Misalnya tadi di on itu saya menggunakan kata nyalakan. Oke, kita ngomong ya. Nyala. Nah, dia 76% gitu. Jadi kata nyala itu sudah berhasil dipahami oleh si AI. Atau off, saya menggunakan kata berhenti. Berhenti. Nah, berhentinya 95% ketika saya menggunakan berhenti. Artinya si AI ini sudah paham bahwa ketika kita ngomong berhenti, nanti dia bakalan baca gitu. Nah, kita mendefinisikan perintah-perintah tersebut menjadi on dan off gitu. Sebagaimana yang sudah kita tulis di sini. Jadi ini harus disesuaikan ya. Namanya tidak boleh beda gitu. Misalnya untuk menyalakan saya pengennya on. Nah, karena di sini on, maka nama di sini juga itu harus on. Kalau misalnya ini misalnya diganti sama teman-teman ya, namanya apa? Misalkan aktifkan gitu. Maka di sini juga harus menggunakan kata aktifkan gitu teman-teman ya. Jadi harus sama gitu. Nah, kalau teman-teman udah kayak gini, itu tadi ya udah siap AI-nya buat dipakai. Karena untuk kata-katanya dia juga udah ngerespon ya. Kita bisa ngeliat dari sini nih dia presentasinya. Kalau presentasinya masih rendah, teman-teman bisa mengulangi proses tadi gitu. Jadi ini bisa kalian teman-teman klik terus remove all sample, kalian masukkan sampel baru, terus kalian training ulang lagi gitu. Nah, setelah melakukan hal itu, teman-teman pencet ke ini nih, export model. Kalian klik export model, setelah itu kalian ini update my cloud model. Kalian klik. Nah, nanti tunggu dia sampai uploading, ngupload ya, sampai dia selesai ngupload. Setelah selesai ngupload, kalian akan dapat sebuah link. Nih, link nih. Your server link gitu. Nah, linknya tinggal kalian copy. Nah, saya punya pertanyaan adalah apa fungsi dari link ini gitu kan. Nah, fungsi dari link ini adalah untuk ini teman-teman, agar dia ya ini apa namanya ilmu dari apa sih AI-nya ini gitu bisa kita pakai. Nah, kita akan coba menggunakan AI training gitu ya untuk mencoba AI trainingnya. Nah, AI trainingnya kita akan menggunakan yang namanya itu make airbots gitu. Sebenarnya banyak ya, ada teachable dan lain-lain. Cuman kalau misalkan audio, ini adalah salah satu yang paling saya sarankan gitu. Kita menggunakan make AI robots gitu. Saya kurang menyarankan menggunakan teachable mesin jika kalian menggunakan AI-nya itu audio gitu. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan foto, mungkin lebih bagus kalian menggunakan teachable mesin gitu. Nah, ini cara pakainya gampang banget. Pertama yang harus kalian pastikan seperti yang saya sudah bilang tadi, Microbit sudah nyambung ke dalam device kalian menggunakan kabel USB micro tadi gitu. Nah, kalau sudah, kalian tinggal pencet ini, perlu klik ini aja nih, connect your microbit gitu. Nah, setelah kalian gini, ini akan muncul nih microbit yang sudah disandingkan dengan kalian gitu. Nah, ini nama microbit saya Totis ya, keren namanya, Totis gitu. Totis, mantap kan?
Mantep lah. Nah, nanti tinggal kalian klik ini nih, sandingkan, atau kalau kalian menggunakan bahasa Inggris nanti namanya pair gitu. Tinggal kalian klik, tunggu sebentar. Nah, ketika kalian mendapatkan halaman ini, kalian tinggal balik lagi ke tadi model AI kalian. Kalian copy yang tadi dari sini nih, dari export model, kalian ke export model, terus kalian copy ini, copy ya, kalian copy. Nah, setelah kalian copy itu apa namanya? Nah, itu kalian tempel di sini. Sub. Nah, kalian tempel di sini. Oke, sebelumnya. Nah, kalau kalian lihat di sini saya, itu tadinya kan kotak ya dia. Tadinya kotak. Di lampu ini tuh tadinya kotak nih di dalam microbit ya, si microbit. Atau saya akan rekam juga menggunakan kamera yang lain. Oke. Jadi aduh. Jadi aduh. Oke, nah ini kalau kalian lihat ya, tadinya itu ini lampunya itu kotak gitu teman-teman. Tapi sekarang kalau kalian lihat dia itu menjadi senyum, lambang senyum gitu. Kenapa? Karena di sini itu udah nyambung gitu teman-teman. Jadi dia udah apa ya? Udah bersambung lah, udah ketemu gitu. Apa namanya? Udah connect antara buat ini kan dia kan buat ini buat apa namanya tuh? Buat nge-training AI-nya gitu. Nah, ini udah nyambung. Nah, karena udah nyambung, makanya dia jadinya senyum gini. Kenapa? Karena dalam codingan kita tadi di kalau kita kembali lagi buka Makecode kita, itu kalau misalkan dia sudah tersambung, dia bakalan nampilin sini nih senyum gitu. Tapi kalau dia disconnected berarti nanti dia tandanya silang. Nah, karena senyum artinya kita sudah berhasil. Nah, setelah kalian masukin coding link dari AI yang sudah kita training tadi, kita bisa langsung klik ready aja gitu. Nah, ready. Nih kalian tunggu aja. Sap. Oke. Nah, sudah kalian tunggu seperti ini, teman-teman ya. Ini itu udah masuk nih ke halaman AI trainingnya. Kita bisa coba aja langsung. Misal kita mau nyalakan dulu lampunya ya. Kita bisa nyala. Nah, lihat di situ pas kita klik ngomong nyala pada on ini, itu kalau dia 100% nyala. Nyala. Nah, nyala. Nah, dia 90% itu bakalan centang gini. Nah, kalau udah centang gitu artinya harusnya lampu kita nyala dan kita bisa lihat sap, terang benderang ya, secercah harapan Indonesia teman-teman di masa depan gitu. Dia terang benderang gini, mantep banget. Aduh, ini kamera saya ya pokoknya gitulah. Ini jadi nyala gitu teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal matikan. Kalau mau matikan, kita tinggal ngomong gitu kan, matikan gitu misalnya. Kita coba kalau matikan itu tadi kita ngelatihnya dia ketika kita ngomong berhenti teman-teman. Jadi kita tinggal ngomong berhenti aja. Berhenti. Ketika kita ngomong berhenti, kalian bisa lihat lampunya mati gitu. Nah, tandanya kita sudah berhasil membuat sebuah smart lamp menggunakan AI suara gitu teman-teman. Nah, mungkin gitu aja teman-teman. Kita coba lagi sekali lagi ya. Nyala. Nah, nyala dia. Kita matikan. Berhenti. Nah, mati gitu. Memang mungkin karena kita ini menggunakan AI sederhana, jadi kalian cukup harus memiliki kesabaran ketika dia nggak langsung respon gitu. Karena si AI ini, si Make AI robots ini, ya bakalan ngejalanin perintahnya ketika misalnya kita sekarang kan menggunakan suara ya. Ketika suara kita tuh sudah cocok 90%. Jadi kalau di bawah 90% nanti dia tidak akan merespon, tidak akan menjalankan perintah-perintah yang sudah kita programkan gitu teman-teman. Oke. Gitu aja, kita alhamdulillah sudah berhasil ya membuat sebuah smart lamp menggunakan AI gitu teman-teman. AI suara gitu ya. Jadi si lampu ini sudah merespon perintah kita dengan suara-suara kita, mau menyalakan atau mematikannya gitu teman-teman. Semuanya mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ini adalah sedikit tutorial gimana caranya kita bisa bikin smart lamp prototipe simple ya, prototipe sederhana dari smart lamp yang kita buat menggunakan microbit dan holabit gitu. Jadi di sini kita mempelajari setidaknya 3 hal gitu ya, 4 hal gitu. Apa itu microbit dan holabit gitu, perangkat-perangkatnya kita udah kenalan. Terus kita juga tadi belajar tentang Makecode gitu.
kenalan dengan Make Code, terus kita juga kenalan dengan yang namanya Make AI Robots untuk cobain prakteknya gitu ya. Dan juga kita udah kenalan sama si Teachable Machine, yaitu adalah sebuah website untuk kita bisa ngelatih AI sesuai kemauan kita gitu. Nah, oke. Mungkin teman-teman bisa langsung ikutin aja tutorial tadi. Dan ya, sekian dari saya. Terima kasih udah ngikutin tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.